Nah gue pas pengen jalan emang susternya itu ya udah arah ke masuk ke resepsionis itu, lewatin meja resepsionis dia akhirnya kayak masuk gitu. Pas gue jalan, gue pengen basa-basinya misi sus gitulah. Kagak ada, dia ngilang langsung, kampret gue bilang. Kayak perawat itu pada cabut dulu nih, pada cabut gitu. Makin malam makin ngeri ya, maksudnya aura gue nih makin ngeri banget nih, kayak di situ dia kayak merinding banget gue. Keluar gue nggak tahu dia mau kemana dulu, mungkin dia mau nelpon saudaranya, cuma lama banget mas. Otomatis kan gue scare lah. Samping gue orang itu bener-bener dia udah begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi narasi misteri sama gue Randy Mulya. Dan gue udah datengin narasumber kayak biasanya. Dan kali ini kejadian di saat narasumber kita sedang jaga orang tuanya di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Rama. Woi bang. Kabar baik ya bang? Alhamdulillah baik. Bang, gue nanya-nanya sedikit sama apa yang lo alamin nih. Hal-hal yang gak masuk akal yang lo alamin ya. Ini lo jaga nyokap di rumah sakit ini tahun berapa bang? 2014. 2014. Sakit apa waktu itu nyokap? Sakit diabetes. Oh dan emang udah pernah ke rumah sakit ini kah? Atau ini kali pertama nyokap ke rumah sakit ini? Baru itu kayaknya deh. Soalnya itu juga kan paling terlama juga sih. Oh sebulan. Iya? Oke, sebelumnya berarti nggak pernah dirawat gitu? Berobat ya di rumah aja. Oh berobat jalan aja? Sebelumnya. Dan sampai akhirnya kejadian nyokap harus dirawat, ini dibawa ke rumah sakit ini. Iya. Dan waktu itu kejadian-kejadian janggal yang lo alami ini kayak gimana bang? Contoh salah satunya mungkin? Ya dari kayak ketika gue lagi di luar ruangan kamar, ngeliat seseorang. Kamar rawat inap? Rawat inap. Gue ngeliat seseorang, terus kayak dia menghilang. Terus dari kawan gue juga yang pernah gue ajak juga nginap buat temenin gua, dia sama seperti itu juga ngelihat hilang. Terus kayak berarti lo jaga ini nggak pure sendiri ya? Ada teman-teman lo yang bantuin lo juga? Iya, gua minta temenin karena hari pertama gitu-gitu tuh gua masih selalu, cuman gua lama-lama kayak jiper aja gitu. Dengan suasana yang terjadi ya? Iya. Kira gua ngajak temen gua lah, ngoling temen gua buat temenin gitu kan. Temen gua kebetulan mau, ya udah akhirnya gua coba untuk saling backup aja sih gitu. Dan temen lo juga ngalamin hal-hal ganjil yang lo alamin juga di sana? Sama. Oke, nah kita tahan dulu ya bang. Nah buat teman-teman yang penasaran, lo bisa tonton sampai habis, jangan di skip. Tungguin cerita yang mau diceritain nanti sama Bang Rama. Dan sepanjang video ini bang, akan ada juga atok-atok yang digambarin sama timnya narasi misteri. Tentang sosok apa yang dilihat dan dialamin di sana. Nanti ada di dalam videonya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Rama kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Rama, awal mula kejadian yang lo alamin gimana nih bang? Jadi awal mula itu pas ketika nemenin nyokap sih ke rumah sakit di Bekasi. Itu gua selama sebulan itu mas rawat inap karena emang penyakit ya diabetes lah. Oke. Dari situ ya sebenarnya emang selang-seling sih, awalnya tuh selang-seling gua sama abang gua gitu. Cuman kan sama abang gua udah mepet nikah. Itu juga emang ya kita namanya anak ya saling bantu lah gitu kan. Cuman pas di momen gue ketika lagi jaga nyokap nih, ada aja kejadian-kejadian yang ganjal gitu. Menurut gue ya aneh ya, tapi wajar sih rumah sakit ya kan. Sebelumnya gue nggak pernah bicarain ke siapapun, belum pernah gitu. Cuman gue
Tapi beberapa tahu karena yang tahu ini yang pernah gue ajak aja gitu. Mungkin dia ceritain ke teman-temannya apa siapa gue nggak tahu lah gitu. Nah hari pertama itu ya gue masih ya namanya nyokap gue, awalnya sih nyokap gue tuh pas lagi di infus tuh ya apa namanya pakai jarum itu ya. Nah gue ya nemenin dia terus tiba-tiba selang itunya bocor. Itu belum terjadi apa-apa sih, cuman selang itu bocor terus ngocor, cuman nyokap gue masih keadaan tidur. Nah, terus akhirnya gue panik kan, gue nyari orang soalnya gue di IGD itu selama hampir 5 hari kalau nggak salah. Hari pertama itu gue kayak nyari dulu nih, maksudnya perawatnya mana gitu. Soalnya udah malam mas, ya antar jam-jam 1 ke atas lah gitu. Karena udah malam, udah waktunya pada tidur kan di IGD itu situasinya tuh kamar tempat tidur di IGD-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ada 6-an lah itu. Cuman yang terisi itu cuma 1, 2, 3, 4 yang sisanya kosong gitu di IGD. Nah itu gue nyari perawat atau nyari dokter, suster gitu. Karena kan selangnya ngocor kan. Gue nyari, ketemu lah tuh tukang apa namanya ngepel apa namanya rumah sakit itu tuh. Cleaning service-nya. Ya cleaning service ya. Terus akhirnya gue panggil lah. Pas banget emang dia momennya ketemu saya. Soalnya gue lari gitu mas, nyari gitu. Udah sepi banget tuh kan di IGD. Emang pas momennya itu nggak ada orang yang datang kecelakaan atau apa nggak ada gitu, emang udah malam gitu ya. Akhirnya gue minta tolong lah itu, terus akhirnya datanglah perawat datang karena emang mungkin dikasih tahu kali sama cleaning service ya. Akhirnya dipasangin, ya udah mulai senggang lagi, gue duduk main HP lah, main COC. Nah itu gue hari pertama itu masih kayak biasa aja sih, kayak oh ini ada bapak-bapaknya emang udah ada, cuman posisi tidur gue nggak tahu tuh apa emang posisi nggak ada anaknya, cuma udah ada bapak-bapak di situ. Pas hari kedua itu gue kayak ya biasa lagi kayak pagi siang kayak gitu-gitulah di IGD. Gue di IGD itu sebenarnya udah bete banget mas, soalnya udah banyak banget kayak orang-orang aneh gitu, kayak ya amit-amit ya, maksudnya banyak banget orang yang kecelakaan gitu kan, ada yang palanya bocor, ada yang udah ngap-ngapan, ada yang wah banyak dah di IGD kan. Akhirnya hari itu pas malam jam berapa ya? Jam 10-an apa? Nah itu sebenarnya ya kalau kondisi untuk di luar itu masih rame sebenarnya. Di luar rumah sakit ya rame. Karena banyak jajanan, banyak kayak makanan gitulah. Nah ini gue lagi main HP, biasa gue nyokap gue udah tidur kan. Samping gue bapaknya, dia emang sebenarnya tuh hari pertama pun aja dia udah ngap-ngapan tuh. Napasnya udah kayak gitu-gitu dah. Nah kira apa nggak ada anaknya minta tolong sama gue, mas sorry apa bisa minta tolong nggak, kata anaknya, anak bapaknya itu. Kenapa mas? Enggak, ini saya mau ngopi, mau ngerokok kan katanya, bisa tolong jagain bentar gak kata gitu. Oh bisa mas, aman saya di sini kok gitu. Jadi mas nitip ya, oke. Udahlah gue cuekin, cuman gue tetap prioritas tuh nyokap gue gitu. Gue nggak begitu ngeliat mukanya dia banget gitu, karena emang dia ngap-ngapan terus tuh tidur tuh. Gue main HP. Nah tiba-tiba bapak-bapaknya ini ada yang nyamperin. Nah gue bingung nih, gue posisinya kan gue lagi main HP duduk, jadi ini kasur rumah gue di bawah di ubin tuh. Di IGD tuh kita nggak bisa tidur di situ kan, nggak boleh kalau buat yang nemenin, paling di bangku lah. Cuma gue lebih suka nyender di bawah gitu. Gue main HP. Tiba-tiba ada kayak mas-mas gitu. Nah gue pikir itu dia anaknya atau adeknya gitu, adek dari mas-mas yang tadi gue pikir kan, atau saudaranya, gue nggak tahu lah. Gue main HP. Nah tiba-tiba mas-masnya itu pegang dadanya bapak-bapak itu, pegang dadanya tuh kayak ya kayak sewajar kayak gimana sih, kayak gini dah. Tapi berdiri itu dia, mas-masnya berdiri. Cuman kan gue sekilas aja tuh mas, kayak ngapain orang gitu ya? Mungkin saudaranya gitu kan. Udahlah, gue langsung kayak cuek aja gitu. Nah, pas kayak gitu, gak lama, gue ngeliat lagi, gue nggak nih, pas mas-masnya pulang, masuk ke IGD lagi, mas makasih ya, iya mas. Nah terus, gue langsung lihat yang di sininya tuh nggak ada mas-masnya. Lah, mas-mas kemana ya? Gue bilang gitu. Mas tadi ada itu ya, ada saudaranya tuh kayaknya deh, gue bilang gitu. Saudaranya yang mana mas maksudnya? Enggak, tadi ada mas-mas di tempat bapak mas tuh gitu. Maksudnya bapak saya ada yang nyamperin tadi. Iya tadi ada mas-mas juga kayak mas juga sama gitu. Cuma saya nggak begitu fokus gitu kan, tadi saya main HP. Cuma saya taunya
tadi ada orang yang nyamperin Bapak Mas terus megang dada Bapak Mas tuh. Lah saya mah sendiri Mas, kata dia gitu. Hah, sendiri? Iya, saya mah sendiri doang karena istri saya ini nggak ngikut gitu. Saya emang lagi ganti-gantian gitu. Oh gitu, katanya. Mikirnya langsung kayak, ah udahlah, mungkin halu gitu ya. Cuman pengen bahas gitu. Apa jangan-jangan itu setan? Cuman gua nggak kayak aneh-aneh aja deh, entar aja deh. Pokoknya tadi ada Mas, ada orang gua gitu. Siapa ya, kata dia? Wah nggak tahu deh Mas. Jadi kayak berlibet gitu kan. Pokoknya tadi ada, saya kira ini tuh saudara emas gitu. Wah nggak tahu deh. Oh mungkin si ini kali, mungkin si itu kali gitu, mungkin kata dia gitu. Ya udahlah Mas gitu. Akhirnya dia udah saya thank you lah dengan gitu-gitu. Nah hari ketiga ya sama seperti itu, dia minta tolong untuk kayak Mas, biasa Mas ya minta tolong bentar mau ngopi dulu Mas gitu. Karena emang depan jualan kopi kan banyak. Di situ nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi kan, harus keluar. Nah otomatis kan gue suruh jagain lagi gitu Mas. Suruh jagain lagi. Nah tiba-tiba bapaknya ini ngap-ngapan langsung dah ya nyawanya kecabut gitu. Nah itu gue langsung kayak histeris nih, langsung kayak anjir meninggal samping gue nih. Soalnya emang gue liatin dulu Mas gitu, dia ada di posisinya tuh udah ngap-ngapannya gitu banget tuh. Ya kita IGD aja kalau keadaan orang yang orang yang belum sekarat aja ngeri kan. Apalagi seperti itu, gue ngeliat bener-bener jelas kayak anjir nih udah ngap-ngapan gitu ya. Tiba-tiba napasnya nggak ada, soalnya gue sampai bener-bener gue lihat tuh perutnya dia tuh, napasnya udah nggak ada. Gue panggil Mas, langsung gue panggil Masnya nih, wallahi gue nggak bohong ya. Gue langsung panggil keluar ke Masnya, nyari Mas, bapaknya Mas, gue bilang gitu. Iya biarin tidur aja kata gitu. Enggak, bapaknya itu napasnya udah nggak ada, ngap-ngapan tadi. Langsung lari kan, kopi tinggalin. Langsung saya nyamperin sama mas-mas itu lari juga. Bapaknya emang udah nggak ada. Tapi sebelum bapaknya itu nggak ada, gue sempat ngeliat tuh bapaknya tuh sempat kayak gituin tangannya dia tuh kayak kayak ngusir siapa gitu. Mungkin entah malaikat atau apa, malaikat maut mungkin kan ya. Apa roh-roh apa gue nggak ngerti. Cuman gue kayak wah nih bapaknya lagi ngahalu nih. Gue pikirnya memang belum meninggal gitu. Maksud gue kayak lagi mimpi kayak ngahalu gitu. Ya, mungkin ya itu mau dicabut kali ya. Ada yang dilihat lah sama mungkin dia. Mungkin ya ada dilihat di situ di IGD. Emang gue dari awal di IGD pun aja aura tuh gak enak banget. Mau di IGD manapun sebenarnya emang gak enak sih. Cuman emang posisinya emang benar-benar gak enak banget. Udah akhirnya manggil para perawat, suster gitu. Langsung diikat kan tali ininya nih. Mulutnya kan nganga tuh. Akhirnya diikat. Nah, yang di situ ya salahnya, maksud gue anaknya langsung keluar dulu tuh. Keluar, gue nggak tahu dia mau kemana dulu. Mungkin dia mau nelpon saudaranya. Cuma lama banget Mas. Berapa jam gitu. Otomatis kan gue scare lah. Samping gue orang itu bener-bener dia udah begitu tuh, udah ditutupin. Ya mungkin gue sih langsung jadi kayak cerminan aja, kayak kita bakal kayak gini nih gitu. Cuman nyokap gue gitu kan, nyokap gue tidur lagi madep ke dia tuh. Sama bangun nyokap gue, itu siapa katanya? Oh enggak, itu mah orang itu meninggal. Iya meninggal. Nyokap gue langsung kayak takut mau pindah aja gitu. Mau pindah kemana? Kita mau dapat kelas. Soalnya gue nungguin PBJS itu Mas, maksudnya kelas 1 ini nih, kamar kelas 1. Gue sampai 5 hari sampai enak banget. Itu gue hari ketiga aja gue udah enak banget itu di situ. Bete banget gitu, maksudnya ngeliatin orang yang mana-mana palanya bocor, terus ada yang patah kaki gitu kan, ke situ dulu kan pasti kan. Akhirnya nyokap gue arahin ke sana. Gue arahin ke madep ke sono, jangan madep ke sini, jangan madep ke orang yang meninggal ini. Sempet gue kayak ini bapak-bapak ini itu gue pas lagi ditinggalin sama anaknya tuh. Suster kan kayak perawat itu pada cabut dulu nih, pada cabut kan. Makin malam makin ngeri ya. Maksudnya aura gue nih makin ngeri banget nih, kayak di situ dia kayak gimana ya? Merinding banget gue. Emang di IGD itu kalau misalkan mungkin ada lah orang-orang yang nginep di IGD itu berapa hari, mungkin ada. Pasti lihat lah kayak perawat atau suster pasti jarang lewat gitu. Kecuali kita benar-benar nyari gitu, kita tolong gitu. Jadi auranya beda banget. Akhirnya hari keempat pada datang nih subuh nih mereka nih, saudaranya dia, akhirnya dibawa lah. Nah nyokap gue bilang bangun, kayak Rama itu apa namanya, orangnya kemana, mau kemana, itu dibawa mah, udah pergi gitu. Udah dibawa pulang. Iya kayaknya dibawa keluarganya pulang tadi. Udah akhirnya
kalau misalkan ada yang ini di sini, itu aja tuh pakai hordeng yang itu tuh kan ada hordeng gitu bang kayak yang buat begini ditutupin buat satu kamar yang itu tuh satu kasur lah. Iya ntar sama bilangin, gue bilang gitu. Bener kejadian. Hari kelima tiba-tiba ada suster, terus ibu-ibu rambutnya pendek sama suaminya rada tua tuh. Akhirnya ke samping yang bekas bapak-bapak meninggal itu yang kemarin itu. Dia tidur situ, dia perutnya sakit. Akhirnya dia di situ perutnya sempet kayak di apa ya, jadi dia jahitannya tuh cuman ada kelepas gitu. Katanya gitu, ini jahitannya kelepas katanya gitu. Nah, tuh sama susternya diambil apa, gue ngeliat tuh. Dia pakai inian besi apa kayak panci-panci itu dibuang. Nah, itu gue nggak tahu tuh jahitnya di situ juga kayaknya tuh. Jahitnya di situ soalnya kan di IGD tuh kayak darurat gitu kan. Udah suruh istirahat dulu, dikasih gue dengar pakai alkohol apalah gue nggak ngerti tuh. Gue dengar, kelihat gitu, terus gue lihat pas itunya di iniin. Gue bilang, kuat juga nih ibu-ibu, gue bilang. Terus istirahat dulu. Akhirnya bapak-bapaknya keluar nih. Gak bilang-bilang gue kagak gitu, kayak main keluar aja. Mungkin ibunya udah tidur kan. Nah itu gue bilang sama susternya, sus kan ada suster di depan tuh. Ini bisa ditutup gak hordengnya? Karena ibu saya takut kemarin ada yang meninggal. Oh bisa mas. Iya. Akhirnya ditutup nih hordeng nih, yang ininya ibu-ibu itu tuh ditutup, seret. Ini gua nih, mak gua. Ini tembok udah, ini resepsionis di sini. Cuma udah malam nih, udah ngilang tuh. Suster tuh kemana tuh, jalan-jalan kemana, nongkrong kali. Habis itu, ya itu makanya gua ya bukannya mau ngejengin rumah sakit, banyak kan ya kayak yang BPJS gitu yang pakai gitu tuh banyaknya yang diterlantarin sih gitu mas. Mungkin yang banyak duit dia utamain kan ya. Cuman yang kasihannya itu yang pakai BPJS jadi kayak ditantarin gitu kan. Gue main HP lagi, tiba-tiba di hordengnya itu kayak gerak-gerak tuh, seakan-akan kayak ada yang jenguk, kayak berarti kayak jenguk ibu-ibunya itu. Setahu gue bapak-bapaknya itu belum balik, karena gue belum melihat dia bener-bener lewatin depan mata gue gitu. Pasti kan dia lewatin gue gitu kan bapak-bapaknya. Emang belum balik nih, gue bilang gerak-gerak terus nih hordengnya itu tuh, warna putih itu tuh, kayak goyang-goyang gitu tuh, kayak seakan-akan kita ngebelakangin badan kita lah gitu. Gue bilang gerak-gerak nih. Oh ibunya mau pulang kali, mau bangun kali ya. Cuma gak ada suara-suara batuk apa suara, gak ada. Kayak sepi aja gitu, hening. Tapi akhirnya gue lihat emang gak ada kaki gitu. Feeling gue, wah ini udah pasti makhluk nih. Karena dari awal pun aja gue di situ auranya beda banget gitu kan. Gak mungkin orang kalau di IGD itu ngerasain normal-normal aja, nggak mungkin. Pasti ada aja kayak masalah gangguan atau aura-aura yang gak enak. Apalagi kalau yang benar-benar orang-orang IndiHome gitu ya, orang-orang yang tahu indra keenam gitu, pasti banget pada nongkrong tuh setan-setan tuh. Ya kan ada yang di sini, ada yang di situ mungkin gitu. Cuman emang gue ngerasa tuh ini pasti bukan manusia ini. Dan akhirnya bapak-bapak itu datang tuh, dibuka lah hordengnya dikit set. Emang bininya masih tidur ternyata. Gue nggak ngerti dong. Kayak orang sulap trik gitu, kayak tiba-tiba kan di balik hordengnya tuh goyang-goyang terus kayak gerak-gerak gitu. Pas dibuka nggak ada, kayak sulap gitu kan. Tapi gue feeling gue pengen ngomong ke bapak, Pak, tadi goyang-goyang nih Pak. Gue pengen ngomong gitu nggak etis, nggak enak. Kayak ada lagi duka gini, dia lagi sakit bininya, masa gue harus ngomong, Pak tadi ini goyang-goyang Pak. Ntar apa? Tadi saya ngeliat ada setan, nggak mungkin. Iya, udah biarin aja kan. Udah, gue diemin. Pas banget gue ada momen malam itu gue dari dokternya dapat ruang kelas 1 gitu, BPJS. Mau nggak mau gue harus cek kamar kan. Tuh hari yang kelima itu, nyokap gue masih tidur tuh. Jadi gue nyari kamar. Gue nyari kamar awalnya tuh, gue masih dari IGD itu, gue nyari kamar kelas 1. Aku nyari-nyari aja, gue sempet belum nanya aja, gue sok tahu dulu nih. Gue jalan-jalan aja, makin lama kok lorong. Dan naik tangga, gue naik tangga udah nggak biasa gitu, emang naik tangga biasa, nggak ada lift tuh. Ternyata gue masuk gedung lama aja. Iya masuk gedung lama, jadi gue nggak tahu nih kok kamar ini kosong. Jadi kasur-kasur pada naikin tuh, kamar gue kosong kok sepi banget gue bilang ya. Cuman ada di tengah, ya ruangan nih bersih gitu.
mungkin di sini kali ya, yang nggak di sini. Cuman kok ada orangnya. Kasur aja cuman kayak ininya tuh, selimutnya rapi gitu, ada berapa. Akhirnya gue turun lagi nih. Sapam, tiba-tiba udah di bawah tangga gue tuh. Ngapain mas katanya? Ini pak nyari kamar kelas 1. Bukan di sini kamar kelas 1 kata dia gitu. Lah gimana? Ini gedung baru katanya. Oh ini. Oh bagus juga ya gedungnya ya. Emang gue awalnya ngeliatnya kan gedungnya, wih rapi nih besi. Terus juga kayak gak mungkin ada setannya gitu kan, karena rapi gitu, terang banget gitu kan, kayak di warteg-warteg gitu kan, Bahari. Iya ya, terang ya. Terang. Betul. Ya terus akhirnya gue bawa nyokap gue lah tuh, sama dianterin lah pakai apa namanya kursi roda itu kan, naik lift di lantai 7 itu. Gue di lantai 7 disediain kelas 1 pada pojok kamar. Pas masuk isinya udah ada orang sih. Ibu-ibu gemuk, badannya ya apa aja gitu ya, kayak luka-luka gitu, kayak budukan gitulah kayak. Nah terus itu emang posisi masih sendiri tuh ibu-ibu itu. Terus nyokap gue di sini, ibu-ibu pojok, tengah kosong, ada dan nenek-nenek itu, ada nenek-nenek sama cucunya. Gue belum tahu tapi itu ternyata cucunya, tapi sebelumnya gue nggak tahu itu siapa, ternyata cucunya. Nyokap gue taruh situ lah. Hari pertama itu pas masuk ke kelas 1 itu, ini udah berisik nih, udah toksik nih ibu-ibu yang ini nih. Tiba-tiba garukin pak, bapak garukin, kagak ada orang mas. Nah? Ya gue bingung ya, kan gue yang normal sih, maksudnya gue yang sehat sendiri di situ. Berarti ke gue nih orang nih, garukin, tapi nggak ngadep ke gue, dia mau ke langit-langit gitu, pakai sisirnya dia tuh. Garukin pak, garukin gitu katanya. Lah sendiri awalnya. Garukin pak. Terus dia ngeliat gue ya. Garukin katanya gitu. Garukin? Hah? Garukin? Gue lagi ribet mak gue bilang gitu ya. Ngaco nih orang. Bikin jadi creepy gitu mas. Kayak garukin lu gitu. Cuman emang pandangannya tuh kosong banget ibu-ibunya tuh. Mungkin orang stres, cuman nggak mungkin. Kayaknya masih sadar dia. Akhirnya ujungnya dia ngomong, mas, garukin tolong mas, gatel banget saya mas katanya. Waduh bu, maaf bu nggak bisa, gue gitu. Nyokap gue sambil ngomong, maaf ibu ya, anak saya lagi jagain saya gitu. Nyokap gue juga nggak bakal mau lah, takutnya gue nular kan gitu ya. Terus mama gue dikata-katain lah ya sama dia. Wah, anjir baru masuk udah disambut aja ya kan sama dia, dikata-katain gitu. Akhirnya ibu-ibu yang depan, bu, istighfar bu, kata gitu. Sama gue, iya bu istighfar jangan teriak-teriak mulu, garukin bapak mana gitu. Jadi kayak wow. Dan akhirnya si ibu-ibunya ini malah ngatain emak gue ini, kecot dah tuh, di situ rame itu tuh. Besoknya dia datang tuh suaminya pakai kacamata sama anaknya cewek cowok 2 nyamperin tuh. Wah itu anaknya datang nyamperin dia, emang biasa minta garukin, tapi emang creepy banget mas. Gue bilang kelas 1 kok jadi kayak gini ya, maksud gue kayak tempat-tempat kayak gimana sih, kita harusnya santai nyaman gitu ya di ruangan, jadi kayak creepy banget, bobo sisir gini, pak garukin cepetan, garukin. Akhirnya bapaknya dengan sabar dia garukin. Nah itu gue udah mulai kayak bete gue nih, kayak gue harus ngajak temen gue deh, gue bilang gitu kan. Cuman gue kontak nih, pertama si Andre dulu kan, Andre lu bisa minta tolong temenin gue nggak di rumah sakit, gue gabut banget nih. Kemarin gue bete banget, kemarin gue kayak ngerasa gak enak gitu kan. Gue nggak bilang ada setan apa enggak. Emang kenapa mak? Yaudah ntar pokoknya gampang lah kalau soal jajan gini-gini makan. Yaudah gue TW ya, yaudah TW dia. Nah gue bapak itu akhirnya pulang tuh, makin malam kan. Udah jam besuknya udah ini. Maksud gue kok nggak ada yang jagain ini istrinya, kasihan. Anaknya nggak ada yang jagain gitu mas. Suaminya sempet jagain tapi akhirnya kan suaminya kerja malam dia. Kerja malam dia. Pas banget si Andre datang temen gua. Kenapa mak katanya? Apa lu butuh nemenin? Iya temenin gua Andre ya, bentar Andre ya gitu. Kalau bisa nginap, gua bilang gitu. Aku nginap gak bisa mak, kata gitu. Besok aja dah. Oh ya udah, besok aja. Udah akhirnya gua ngelanjutin untuk hari selanjutnya itu, karena kan gua sebulan di sana ya. Cuman gua selang-seling kayak berapa minggu nih kadang-kadang sama abang gua. Hari ketiga temen gua belum datang nih, si Andre ini.
Hari ketiga, hari kedua kan udah, itu hitungannya udah masuk ke inilah kelas 1 ya. Di hari yang itu, jadi hari kedua itu masih aman. Hari ketiganya itu teman gue belum datang nih ke rumah sakit. Jadi kayak udah malam nih, dia berisik banget nih soalnya nih. Ibu-ibu ini, garukin dong. Ya creepy banget jadinya gitu, serem banget. Tiap hari tuh? Tiap hari mas. Teriak, itu kenceng banget ngomongnya. Garukin, tolong garukin gitu. Gue bete, gue keluar ke kamar kelas 1 nyokap gue buka pintu. Nah situ ada bangku-bangku yang besi-besi tuh, biasanya kan ada tuh di depan kamar-kamar gitu kan. Cuman emang kamar nyokap gue tuh rada pojok dekat pintu darurat. Gue duduk aja, ini panjang ceritanya. Udah gue duduk main HP. Itu sebenarnya belum terlalu malam banget sih mas ya, masih jam-jam 11 ke atas lah. Cuma emang sepi, udah sepi, jam minggu kan udah pada pulang. Kecuali yang nginep ya udah pasti di dalam, gak mungkin di luar. Tapi emang pas banget momennya gue lagi di situ, lagi sendiri di luar itu, di luar pintu kamar kelas 1 itu. Gue duduk, gue main HP, gue ngeliat ada suster di situ. Suster lagi berdiri, terus dia kayak ngomong-ngomong sama siapa gitu. Cuma dia madep ke resepsionis gitu. Nah akhirnya gue liatin aja, suster nih. Nah terus momen nih, gue pengen ngerokok ke bawah kah. Nyokap gue kan tidur ini, gue pengen ngerokok karena pengen es juga, minum es di luar tuh. Nah gue pas pengen jalan emang susternya itu ya udah arah masuk ke resepsionis itu. Lewatin meja resepsionis, dia akhirnya kayak masuk gitu. Pas gue jalan, gue pengen sendiri sih, pengen basa-basinya, misi sus gitu lah. Kagak ada, dia ngilang langsung, kampret gue bilang. Hah? Gak ada dia. Terus gue sempat kayak orang PA juga sih, kayak ngeliat, dah, susternya mana ya? Wah halu gue kayaknya ngantuk dah, makan gue mau ngopi aja dah. Nah itu gue masih belum takut banget tuh, belum takut banget gue. Tapi udah jelas-jelas suster yang tadi lo lihat itu iya, pakai baju hijau dia susternya. Hilang. Cuman itu bener-bener gue ngeliat jelas banget, susternya masuk ke dalam resepsionis. Momen gue mau maju karena ada orang nih, gue mau turun mau keluar pintu, terus abis itu gue mau naik lift gitu kan. Karena kalau misalkan gue main jalan-jalannya sepi banget, segen juga gitu kan mas. Walaupun bersih, walaupun terang gitu, segen gitu. Gue liat, wah gak ada. Gue langsung, lah kok hilang ya? Gue langsung lari, gue langsung buka pintu, gue langsung ke lift. Tiba-tiba di lantai 5 ada kebuka lah, pintu liftnya itu. Datang tuh, pakai masker ya perawat itulah. Bawa mayat mas. Isi mas, iya. Cuman kosong banget tatapannya ke gua. Gue baru pertama kali ngeliat bener-bener delip itu gue bareng sama mayat itu. Bertigaan itu gue sama mayat termasuk sih. Masnya, misi mas. Ya. Gue langsung ngeliat kayak gini. Jiper juga nih. Mayat tuh ngeri banget anjir. Cuman ditutupin, cuma rambut doang kelihatan gitu kan. Ya gimana sih mas? Kita iya di lip aja kalau misalkan kita lagi biasa-biasanya sendiri misalkan gitu ya. Seker juga, apalagi nih barang-barang mayat. Nah, hari yang itu tuh pas pertama kali gue naik lift itu, di lantai 3 berhenti lah itu. Berhenti, kebuka. Gue kira dia mau masuk. Ini mas-masnya masih pegangin gini. Gue ngeliat mas-masnya, ini orang, kayak orang. Cuma kosong aja kita tapannya gitu. Gue pintu kebuka, lantai 3 buka. Orangnya mana gue nungguin kan. Agak masuk-masuk, masnya ditutup lagi. Gue pikir, cuek aja kali ya. Gue bodo amat hari pertama itu. Hari pertama gue naik lift tuh ceritanya. Akhirnya gue ngopi, rokok. Terus gue gak bayang-bayangin tuh gue naik gimana nih. Terus gue masuk lagi gimana, gue bingung nih. Tangga darurat serem banget. Gue mau gak mau gue naik lift dah. Gue sampai jam berapa ya? 3:30 subuh gue itu mas. Gue dari jam berapa itu, gue udah berapa jam tuh. Gue sampai 3:30 subuh lah. Mungkin kayak, udah mau subuh nih. Kayaknya udah aman lah. Gue masuk. Kok masuk mau ke ruangan gedung gue nih kayaknya udah bete banget. Gelap. Sapam tidur ya kan. Gelap. Pintu gue buka kan slot tuh. Gue buka. Pintu yang buka sapam tuh yang mau masuk tuh. Tutup lagi. Gue jalan kok gelap. Baru masuk. Gue bingung nih antara mau naik lift apa mau naik tangga nih ya. Naik lift aja dah. Gue naik lift dan blow-on-nya gue naik lift itu, pas gue masuk, terus gue tutup pintunya, gue depan banget pintu lift itu, jadi gue kayak ngeliatin ininya, cuman gue
kagak ke pojok nyender gitu enggak. Gue kayak berdiri aja gitu. Kok belakang gue kayak ada yang, jadi tuh di lift itu tuh kayak rada kaca gitu kan, kayak kelihatan lah, kayak samar-samar gitu kan. Kayak belakang gue kayak ada asap. Cuman gue mau nengok takut gitu, kayak ada orang wujudin gitu, kayak suges gue gitu mas. Cuma gue ngerasa banget gitu, udah berat banget gue nih ke belakang gue. Gue salahnya kenapa gue nggak pojokan aja, gue pojok gitu kayak gini gitu kan ya. Gue bener-bener depan lift gitu gue, sendirian gitu ya. Terus gue tadi kan gue baru ngeliat mayat ya. Gue buru-buru pengen kebuka tuh pintu tuh. Ya itu lantai 3 berhenti tuh, pakai berhenti tuh. Kampret itu lah. Hah? Berhenti lagi? Berhenti, pas lantai 3 berhenti, terus kebuka kan. Kan bunyi ting. Dah, lantai 3. Gue liat mana orangnya, terus gue nengok kanan kiri ya. Lah, gak ada. Gue langsung buru-buru pencet kan. Naik baru gue. Ya soalnya gue belum ada mindset kayak pikiran kenapa harus lantai 3 berhenti, gue gak kepikiran gitu. Taunya udah kebuka aja gitu. Gue dan ini 2 kali ya? Udah 2 kali tuh. Karena gue gak ngerti kenapa harus buka gitu, kebuka gitu. Itu gak ada orangnya. Apa error apa gue gak tahu kan, gue gak ngerti ya. Udah gue naik lagi. Nah akhirnya paginya teman gue datang si Andre tuh. Terus dia kayak ya basa-basi lah mas, ngobrol. Dre, jagain ya, gue mau ke ini dulu gitu. Makin hari sore, makin malam. Nah teman gue dimintain suruh garukin, teman gue bilang jangan garukin gitu. Ntar apa namanya, lu malah ntar yang ada di maki-maki sama dia. Oh gitu ya, iya udah. Nah di situ gue kayak udah malam, terus gue ngantuk gitu, Dre. Jagain dulu Dre ya, gue ngantuk Dre. Ya udah tidur aja, ntar gue main HP dulu. Ya udah gue tidur Dre ya. Iya tidur aja Ram katanya. Gue tidur tuh mas. Jadi tuh si Andre ini dia gabut mas. Mungkin dia gabut kali mau keluar gitu kan, berisik banget ibu-ibunya kan. Garukin. Itu bapaknya tuh belum datang, suaminya. Anaknya tuh cewek cowok ini emang nggak nemenin gitu. Tapi kayaknya masih sekolah sih, masih sekolah. Karena suaminya juga kerja malam. Jadi jengukin cuma sore doang, habis itu pada pulang dia mereka gitu. Akhirnya si Andre ini keluar nih pas malam-malam nih katanya si Andre nih. Terus Andre duduk main HP. Dan itu sebenarnya hampir sama kayak kejadian gua yang hari itu kemarin itu, yang gua gabut ngeliat suster itu kan. Cuman gua belum ngasih tau Andre. Cuman Andre tiba-tiba pas lagi keluar pintu itu udah malam, jam 1:30 lah. Dia keluar main HP. Dia awal pengen ngerokok di situ, cuman dia mikir nggak boleh ngerokok di sini gitu kan. Nah di situ dia ngeliat ada perawat katanya. Di resepsionis ada perawat, ada 5 apa 6 orang gitu. Saya ngeliat, pada ngapain nih perawat nih, pada ngobrol nih gitu. Nah susternya emang lagi pas banget momennya, susternya itu jadi antar kita nih jadi kamar, jadi ntar ada kayak belokan gitu, kayak ada tikungan gitu. Pas banget itu suster perawat ini dia mau belok, ada yang ngikutin barengin tuh, cuman beda berapa jarak doang. Nah suster pada belok, si Andi pas banget pengen buka pintu, dia sempet ada mikir tuh kayak mau kemana sih suster nih gitu. Mau kemana nih ya kan, pas dilihat udah nggak ada, dengan secepat itu nggak ada, tiba-tiba pas dibelokan itu. Jadi kalau gua kan ketika gua lewat itu di resepsionisnya kan, dia ceritanya ini kan, kalau yang gua yang pertama itu kan dia masuk ke resepsionis nih, tiba-tiba pas gua lihat nggak ada, sampai gua ngeliat di mejanya apa dia ngumpet, apa dia tidur di bawah, kagak ada, ternyata kosong gitu. Kalau si Andre pas dia pengen belok tikungan nih, para suster sama perawatnya ini, si Andre udah pengen buka pintu ceritanya tuh, cuman dia malah berpikiran kayak mau ngeliatin para suster nih. Mungkin dilihatin dia awalnya mungkin cakep apa gimana, penasaran gitu, mau ngapain sih nih suster kan. Gak ada, Andre langsung takut, langsung merinding, terus dia buru-buru buka pintu, dia ke bawah tuh jajan, dan akhirnya dia rada subuh, makanya gue sempet bangun kan, si Andre kemana ya, gue sempet buka pintu ke kelas 1, si Andre kemana ya, itu kan masih zaman 2014 ya. Jadi gue belum main apa namanya WA gitu kan, cuman kayak main BBM. Cuman gue ini nggak aktif dia nih, dia lip 1 doang, belum checklist gitu kan. Udah akhirnya naik lah dia tuh pagi-pagi, lu kemana? Udah pengen terang nih anjir, lu kemana tadi? Gue bilang gitu. Enggak mah, gue ngobrol sama ini, dia belum bilang itu tuh. Nggak serius lu, kenapa? Gue bilang gitu. Lu lama banget, gue tadi bangun, sempet bangun gue Andre, gue bilang gitu. Gue bangun hampir jam 4 subuh gue bangun, gue ngeliat lu nggak ada, gue bilang gitu. Ini di jam 5:30 lewat lu, gila.
Maksud gue lu jaga nyokap gue, takutnya nyokap gue kenapa-napa gitu. Sorry Ma, tadi gue takut gue katanya. Takut kenapa? Gue bilang gitu. Gue ngeliat ada suster tadi, katanya. Di mana? Itu di ruangan yang apa tuh, yang berdaftar-daftar itu, dia ngomong gitu kan. Hah? Gimana sih maksudnya? Jadi gue ngeliat ada suster lagi pada kumpul, ada 6 orang gitu. Nah gue tadi niatnya gue cuma pengen di luar doang bentar tuh, habis itu masuk lagi. Karena kan gue kedinginan ya, kata dia gitu. Terus juga gue pengen ngerokok Ma sebenarnya Ma, cuman gue pengen ke bawah segen. Langsung gue giniin aja. Lu sama sama gue berarti, gue gituin. Lu sama kayak gue nunggu momen anjir, gue bilang gitu. Nunggu momen dan ada orang situ biar gue bisa lewat misi gitu. Jadi ternyata lu apalagi gue bilang gitu, apa ceritain lanjut lagi gue gituin. Nah gue pengen, abis gue ngambil duit, tiba-tiba gue keluar lagi. Nah itu suster itu ini mah mau belok ke tikungan katanya gitu, mau balik ke tikungan. Dan begonya gue ngapain gue ngeliatin dia gitu. Pas gue ngeliatin dia udah nggak ada. Ya, gue pikir gini, langsung gue giniin. Ya mungkin dia ke kamar ini kali. Dia masa ke kamar satu semuanya, ke kamar satu itu kata dia gitu. Cepet banget mah katanya. Langsung gue gituin aja. Berarti sama kayak gue kemarin kasusnya. Maksud gimana kata dia gitu. Kemarin gue juga sama kayak lu, gue bilang gitu. Cuman gue 1 orang gitu. Serius lu? Iya gue 1 orang. Cuman gue masalahnya gue di resepsionis doang. Dia masuk ke resepsionis itu, pas gue lewat dia udah nggak ada. Gue kira dia ngumpet di kolongnya apa di balik mejanya, nggak ada. Berarti apa tuh Maya katanya? Setan udah, gue bilang gitu. Namanya rumah sakit gue nggak tahu, gue bilang antara mistis sama horor sama serem, ya pokoknya campur aduk lah rumah sakit lah, udah tau sendiri. Terus gimana Maya gue ya? Ya udah selalu aja, untuk kalau mau apa-apa barangin aja sama orang kalau ada ini. Jadi sebenarnya pengen pulang Bang. Pengen pulang, cuman gue tahan dulu gitu. Maksud gue juga takut sebenarnya gitu kan. Nah, karena ini masih lama banget ya kan, nyokap gue masih lama banget dirawat. Kalau gue mau keluar tuh nyokap gue masih menjagain gitu kan. Karena abang gue emang pas posisinya emang belum, ininya tuh belum tuh jadwalnya tuh, shiftnya tuh. Abang gue minggu depan gitu, kayak gitu. Kira emang pas momennya aja itu gue. Dan akhirnya udah jalan berapa hari si Andre akhirnya bilang, Mak gue ngeliat ini Mak, gue ngeliat lagi Mak gitu. Lah udah sih biarin aja Andre, gue bilang gitu. Lu lari aja, cuek aja, itu lu pasti banget tuh lu di Halloween lu di sini lu. Mungkin lu suges, gue bilang gitu. Karena lu begadang kan. Kagak Mak, beneran gitu. Ya udah biarin aja, gue juga sama, gue bilang gitu. Dan dari momen itu gantian lah gue nih. Si Andre gue suruh jagain, gue gantian, gue mau keluar kan. Nah pas gue keluar mau ini emang posisinya emang sepi. Cuman gue kayak udah mulai cuek aja lah, bodoh. Kalau memang beneran ada suster ngilang, bodoh amat dah. Memang gue gabut banget Mas, gue pengen rokok asem banget ya, pengen minum es gitu kan. Ya udah gue keluar, buka pintu, naik lift, langsung biasa ketemu lagi tuh sama mayat itu lagi. Hah? Jadi mas-mas itu bawa mayat mulu, demi Allah gue nggak bohong. Jadi gue ketemu mulu sama mayat itu. Tapi orangnya orang yang sama? Orangnya sama, cuma mayat itu gue nggak tahu, cuman mayat lagi. Intinya gue ketemu mayat lagi gitu. Cuman gue tahu mayatnya beda mungkin. Cuma orangnya sama, bajunya yang namanya pakai apa, baju-baju gitu masih sama, dia bajunya sama. Gue kayak inget kayak ini kemarin apa bukan sih? Maksudnya ini gue yang kemarin apa bukan sih? Nyata nih hari ini gitu, maksudnya bener-bener hari ini. Nah masa sama, bajunya sama, gue bilang mukanya sama, pakai masker dia kan. Mayatnya sama, maksudnya mayatnya ditutupin mungkin sama gitu kan. Halu kali gue ya. Jadi pusing gue langsung kayak di lift itu pusing gue. Nah biasa tuh di lantai ketiga kebuka lagi dia. Nah di situ gue langsung kayak mikir, waduh nggak ada orang nih kayaknya nih. Nah sempat tanya gue sama mas-masnya, Mas ini kebuka mulu Mas, biarin kata dia gitu. Dia ngomong kayak gitu, biarin kata. Oh begitu doang. Oh udah kayak pelangap-pelangap aja gue. Oh di situ gue turun bawah, jalan lorong yang ada gelap itu mau keluar. Gue kayak udah happy dulu, gue ngerokok lagi. Masih kayak, wih, pas gue udah keluar dari rumah sakit itu kayak berasa tuh kayak, lega banget gue nih, gitu, kayak lega banget gue pengen rokok gitu kan, nongkrong, ngeliatin orang-orang ya pada ijak-ijik, jalan-jalan, maksud pada jalan-jalan gitu, open beatnya pada pas-pasan. Terus akhirnya momen ketika udah habis, masuk lagi mau nggak mau kan gue udah kayak ngeliat dari jauh aja nih rumah sakit, pengen arah lobby masuk ke itunya tuh. Ya sedih banget itu Mas, kayak serem banget, sedih, kayak takut.
masuk kagak ya? Ya masuk aja lah, udahlah. Orang nyokap gue di dalam, kalau kagak ada gue juga pulang, gue ngapain di situ? Mungkin gue mau jadi teman gue pasti pulang gitu. Cuman karena ketemu temen gue mungkin gak enak kali ya sama gue, karena nyokap gue baik juga, suka baik juga ngasih jajan ke temen gue ini. Deket lah ya temen lo ini sama nyokap ya. Iya, terus kadang-kadang suka mijitin nyokap gue gitu. Ya mau gak mau kan. Terus gue masuk. Nah, di situ gue gak mau kayak gue mau naik lift gue mau lewat tangga darurat sekali-sekali gue gitu. Akhirnya gue lewat dah tangga darurat gue, mau gak mau. Awalnya gue jalan, slow masih jalan. Makin lama belakang gue kayak ada ngikutin ya. Kayak bener-bener ada suara-suara sendal sepatu gitu mas. Kok ada ngikutin, pas gue liat kagak ada orang, gue jalan lagi. Makin lama kok makin deket, kayak bener-bener jelas. Jadi seakan-akan tuh kayak di belakang gue banget nih, bener-bener di belakang gue kayak liat di kiri gue kayak belakang. Wah anjir nih bener-bener ya, kayak bener ada orang yang ngikutin gue. Lari gue langsung, gue masuk ke kamar, gue ngeliat temen gue tidur, gak mau gue tidur di situ. Nah akhirnya temen gue besoknya pamit dia, si Andre. Gue izinnya rame, gue udahan bantuin nyokap lu nemenin di sini kata gitu. Oh nggak apa-apa Andre. Dalam hati gue, ya ampun gue sendirian lagi. Jangan Dre, pengen gitu, cuman gue kasihan gitu kan. Udah baik lah dia udah bantuin gue, udah respect. Yaudah Dre, tinggal Dre ya. Iya mas, sorry mah ya. Gue takut anjir mah katanya. Ya nggak apa-apa, selalu aja. Emang namanya rumah sakit. Gue juga takut sebenernya Dre, cuman mau gimana gitu. Kira nyerah dia balik. Gue bingung nih, gue mau kontak siapa ya. Adalah si Randi aja lah teman gue. Ran, lu bisa temenin gue? Awal nggak mau dia, cuman gampang Ran, duit mah. Namanya sama nih ya, mana. Iya. Akhirnya OTW lah dia, nyamperin. Jagain ntar nyokap gue ya kalau misal gue mau kemana gini. Kita ganti-gantian aja rolling gitu. Oh iya siap Ram. Nah, di situ gue kayak pas udah malam itu ada ibu-ibu depan mak gue sama anaknya nih cewek nih. Dia kerudungan anaknya mas. Gue inget banget nih. Kenalan lah, dia berarti orang baru tuh. Nah, pas udah malam, gue keluar. Nah, anak ini keluar juga nih cewek ini nih. Gak tau tiba-tiba bareng sama gue, tiba-tiba belakang gue kan, siapa tuh, kaget gue. Bareng. Kak mau mana kak, kata dia gitu. Kata gue mau ke ini kak, mau ke bawah, mau beli air. Gitu. Bareng kayak, katanya. Oh bareng, yuk bareng. Turun tangga ke bawah, buka lift, masuk. Gue ngobrol ya apa adanya lah. Lantai 3 ya kayak gitu tuh. Pokoknya di awal gue naik lift itu, lantai 3 berhenti mulu, kebuka. Kagak ada orangnya mulu, gue bingung gitu. Maksud gue, rusak apa emang bener-bener dikasih nomor 3 nih, udah biar kebuka, habis itu ketutup. Gue gak ngerti itu kali. Kejadian lagi tuh gue berdua padahal sama cewek itu. Nah masih, gue mikir kan masih kayak, nggak bukan setan bukan kali apa gimana, gue nggak ada kepikiran seperti itu. Yang gue tahu kan cuman ada mayat. Untungnya gue berdua nih sama cewek ini. Gue langsung kayak spesies langsung ngomong, ini kak pintu ke lantai 3 ini kebuka mulu tahu kata gue gitu ya. Ini sebenarnya ada ini kak yang mencetin kata gitu. Nah, gue nggak tahu kalau dia itu IndiHome, ya maksudnya Indigo lah gitu. Ini dia mencetin kak kata gitu. Mencetin di mana? Kagak ada orang. Gimana kak? Ada aja nggak ada orang ini. Gitu. Itu dia mencetin tadi ada yang lari gitu. Hah? Ada yang lari katanya bocah. Jadi ternyata ada bocah katanya. Nah terus ntar dulu dah ceritanya dah. Gue bilang kita keluar aja dulu kak. Gue gitu. Ya udah. Pas keluar gue ngobrol ya kan. Tadi gimana tuh maksudnya kak? Ya jadi aku bukannya so tau ya kayak katanya gitu. Jadi itu ada anak kecil di situ bocah yang umur 6 tahunan lah, 6 tahun 7 tahun itu dia emang sering di situ, sering mencet-mencetin apa namanya lift lantai 3 itu. Apain maksudnya? Jadi iseng katanya gitu. Dia udah lama sini kak, udah 14 tahun itu dia katanya. 14 tahun? Maksudnya yang gangguin yang bukan yang lantai 3 ini nih, yang liftnya lantai 3 ini nih. Iya, dia selalu itu setiap hari tuh dia tuh. Orang-orang nggak ada yang tahu apa ya? Yang aku tahu sih, aku pernah nanya, katanya kan sebelumnya mamaku kan pernah di sini juga, katanya ini emang biasa, kata gitu. Mungkin orang-orang baru pada kaget aja gitu. Nah makanya gue nanya nih kak gitu, kenapa lantai 3 kebuka mulu? Oh ternyata ini ada bocah gitu. Iya dia udah lama di sini, udah 14 tahun.
Nah dia dulu di gedung belakang. Dan sekarang dia sampai sekarang pun aja dia balikin ke gedung belakang. Oh gedung yang belakang itu yang udah kosong. Jadi yang bekas-bekas kamar-kamar yang udah gak kepake gitu kan. Ya, terus dia sakit apaan? Meninggal kenapa ya? Ya basa-basi lah gua gitu mas. Kan ada DBD katanya dia. Ada DBD terus meninggal. Udah deh iseng-iseng aja dia. Jadi dia bolak-balik dia tuh ke lantai itu ngencet-ncetin terus tuh. Setiap menit katanya gitu. Dan cuman di lantai 3? Lantai 3 doang. Nah akhirnya gue naik lagi. Sorry. Nyokap. Oke. Jadi nyokap gue bilang, Rama tadi ibu-ibunya ini teriak-teriak lagi gitu. Jadi gue udah naik nih. Dia minta tolong. Minta tolong apa mah? Gue bilang gitu. Dia minta garukin tuh si Randi kali mau tuh dia. Gue bangunin lah si Randi nih. Ran, lu mau gak garuk-garukin tuh ibu-ibu? Bisik banget lah. Iya Maya, bisik banget ya. Gue gak bisa tidur gue mah. Gue bangun mulu katanya. Lu mau gak garuk-garukin tuh ibu-ibu? Lah kagak mau lah gue kata dia. Ngaco lu. Ya udah dah kalau nggak mau. Pas banget momennya besok sorenya suaminya datang. Nah si Randi nih lagi bener-bener lagi bengong aja nih dia nih. Bengong. Dia nggak megang HP kan waktu itu posisinya. Ngeliatin bapak-bapak itu dipanggil lah. Mas bentar dah keluar. Terus gue juga keluar kan, gue penasaran mau ngomong apa nih Randi, mau diapain nih, gue bilang. Mas, kamu kayaknya orang ini ya Medan ya katanya. Iya pak, saya orang Medan katanya. Wah sama kita orang Medan. Marganya apa gini, wah udah bahasa gitu dah. Kamu bisa nggak jagain istri saya kata gitu. Jagain untuk apa pak? Ini kan saya kan kerja, anak saya sekolah, saya nggak bisa jagain di sini kata gitu. Apa? Tolong saya kasih uang sekian, sehari sekian. Pokoknya saya siap jam 4 sore saya kesini kata bapak-bapak itu. Terus bapak pulang lagi nggak nginep? Enggak, saya nggak nginep. Kamu yang jagain gitu. Tapi kamu harus garukin istri saya pakai sisir. Temen gua langsung kayak, bener pak? Iya, udah pokoknya saya kasih duit kamu. Tapi lumayan sih kasih duit seharinya mas. Itu antara serem tapi sebenarnya kayak antara lucu tapi cuman pas kalau ngeliat orangnya bawa sisir gitu, wah serem banget mas, kayak gimana gitu, garukin kayak orang ya amit-amit ya, bukan kayak ODJG, enggak ODGJ astagfirullahaladzim, apa sih ODGJ enggak, dia normal, cuman kayak ibaratnya kayak rada-rada kesambet gitu maksud gue. Nah itu sisirin. Temen gue oke nih hari pertama sisirnya tuh pahanya sampai kakinya di sisir. Gue ngeliatin aja. Ya Ran bagus. Support ya. Bete saking betenya Randi keluar akhirnya. Mak, gue keluar dulu ya. Dia tidur dia nih. Udah keluaran. Lu ngerokok udah sono dah lu di luar. Berarti si Randi kerjaannya di rumah sakit cuman nyisirin. Garukin pakai sisir aja. Iya. Gitu aja dia? Iya demi Allah gue gak bohong, mas ini gue gak ngada-ngada ya. Emang bener-bener ngisirin itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang gak dikenal juga? Gak dikenal, tapi dikasih duit sama suaminya. Akhirnya nih gabut, mak gue ngerokok ya. Iya silakan Ran, gue di sini. Gue di mak gue gitu, maksudnya di bawahnya kan gue pakai karpet ya kan. Keluar lah dia nih, dia gak bilang-bilang gue gitu maksudnya. Gue pas ngeliat, sempat gue lihat, ini ngapain lewat ke tangga darurat, kan itu ada lift gitu ya. Dia rada gak ngerti kan maksudnya. Mau lewat mana nih, maksudnya mau lewat lift apa lewat mana? Dia lewat tangga darurat. Terus dia pas naik lagi, tadi gue salah jalan mah katanya. Lewat mana lu? Tangga darurat maksudnya kamar mayat, gue lewat jalan kamar mayat. Lalu bisa-bisain lewat situ, kan itu ada lift di situ. Mana gue tahu kata dia gitu. Terus gak ada apa-apa. Ada suara sih kata dia. Oh suara doang mah gak apa-apa, gue bilang gitu. Dia masih slow si Randi tuh. Hari kedua baru dah dia ditongolin tuh. Sama pocong. Sama pocong kata dia. Gue ditongolin mah katanya. Lu lewat mana lagi? Kan gue bilang lewat lift, lewat ini eskalator lagi. Lift apa lift sih? Lift ya. Lift. Lu naik itu, gue bilang gitu. Ya cuman gue gabut mah, maksudnya pusing kepala gue kalau naik ituan kata gitu. Ya lu daripada lewat situ gelap, rada buram gitu apa lampunya. Lu mendingan naik lift. Ini lewat tangga darurat ini dari lantai 7? Iya. Turun ke bawah naik tangga? Iya, naik tangga dia. Turun tangga gitu? Iya. Maksud gua, lu kenapa naik itu aja langsung turun? Kagak gua mual mah kata dia. Ya udah dah serah lu, gua bilang gitu.
Jadi si Randi akhirnya dia naik lift nih hari berikutnya nih. Mungkin dia nyoba kali ya. Udah di situ dia ketemu mayat dibawa sama biasalah perawat itulah. Dia ngomong sama gue seperti itu. Terus lu ini nggak Ran apa namanya di lantai 3 berhenti nggak? Ya gue dengan cara nggak lantai 3 berhenti nggak? Gue nggak gitu kayak lantai 3 berhenti nggak lu Ran? Berhenti gue katanya. Nganterin orang lu gituin. Kagak, nggak ada orang, nggak ada yang masuk kata dia gitu. Terus lu di situ apa? Itu gue masih stay aja sama itu yang orang bawa mayat itu. Oh ya udah. Kalau misalkan gue bilang sama Randi ini itu Ran lantai 3 kebuka mulu, ada setannya, gue gitu. Pasti pulang nih temen gue. Makanya gue dimin aja dulu. Ya kalau pulang gue malah gabut kan sendirian gitu kan. Siapa lagi mau nemenin? Siapa lagi mau temenin gue kan. Gue dimin aja udah bodo amat. Terus besoknya dia mulai ngeluh tuh. Ram, lu gimana sih Ram? Itu lantai 3 gue di stopin dulu katanya. Pas buat momennya gue gak ada orang lagi katanya. Gak ada mayatnya, gak ada sama itu ya. Terus gue nengok-nengok agak ada orang gitu ya. Kenapa sih berhenti mulu itu? Emang pesan kalau di itu pencet ada orang gitu ya? Enggak ada apa-apa Ran, aman itu. Emang mungkin lagi error kali, gue gituin aja. Kan karena gue yang ngetahunya kan dari cewek yang itu kan. Kalau katanya ada setan lah. Penjelasannya masih masuk akal masih ya? Masuk akal. Terus dengan juga gangguan yang kebuka tapi nggak ada orang itu. Ya, terus gue kayak firasat gue gak enak, terus gue merinding juga kan kalau setiap kali itu kebuka tuh gue merinding gitu, auranya beda banget. Udah pasti banget ini setan nih, iseng. Akhirnya ada si Randi ini posisinya lagi ke bawah, terus dia lewat lorong, jadi dia habis dari luar nih. Gue gak tahu tuh pas hari itu dia lewat mana, gue nggak nanya-nanya lu lewat mana lagi kan, gak gitu. Tiba-tiba dia dari bawah, kan jadi mau arah lorong mau masuk ke gedung gua ini, kanan kiri ini kan banyak pohon-pohon, cuman ada buah apa daun-daunnya gitu kayak bunga-bunganya gitu kan. Nah itu pas lagi jalan itu si Randi ngeliat pala katanya, ngeliat pala pas di pohon-pohon itu. Jadi ini pohon-pohon nih kanan kiri nih, ini kayak ya rumah sakit gimana sih kayak itunya kan atasnya gitu kayak genteng gitu kan, kayak yang gitu. Ini daun-daun nih apa sih? Ada pohon cuma ada bunga-bunganya. Nah itu katanya ada pala di situ. Gue liat ada pala mak katanya. Gue kirain patung katanya. Nah terus lu apa? Anjir gue takut mak katanya. Dia ternyata mau pulang itu dia tuh, si Randi itu. Dia mau pulang. Sebenarnya ya itu kejadian itu kan gue sempat balik juga sih sama dia kayak sip-sipan gitu. Itu kan jadi hari ke itu nggak setiap hari kejadian itu enggak. Jadi kayak udah berapa hari nih, sehari 2 hari, terus gak lama si Randi pulang ya kan. Nah habis itu udah berapa hampir pengen seminggu dia datang lagi gitu Mas. Cuman gue balik. Jadi abang gue gantiin sama calon istrinya waktu itu pas belum nikah. Gue balik juga sama ganti-gantian pas momen ya. Jadi gue ngambil momen-momen poinnya aja langsung pas gue sama Randi aja gitu. Akhirnya pas gue sama Randi lagi, tiba-tiba si Randi ini mulai ngeluh tuh. Udah Ran, slow Ran, gue bilang gitu. Gue juga pengen buru-buru pulang, sebenarnya gimana ya? Udah pengen sebulan lah ceritanya itulah. Nah, akhirnya nyokap gue ada momen di situ. Jadi yang garuk-garuk ini itu sebelum nyokap gue pulang tuh Mas, dia udah dipindahin tuh. Karena dia makin teriak, makin sangar tuh dia tuh. Wah, makin berontak deh. Akhirnya ada suster, perawat sama suaminya bawa dia akhirnya keluar dari tempat itu. Jadi ini nyokap gue masih ada, ibu-ibunya ini dia pulang, yang anaknya itu yang indie home itu, sini yang ini dia apa namanya emang jarang ngobrol sih dia, interaksi ya udah tua kan. Udah akhirnya yang ini yang gemuk ini pulang dari pakai kursi roda, gue inget banget masih pakai daster gitu kan. Terus minta garuk-garukin, dia garuk sendiri gitu kan. Wah teriak-teriak kenceng banget tuh. Temen gue malah ketawa-tawa, temen gue kayak wah lo, gue bantuin begitu lo malah ngata-ngatain gue mulu. Maksudnya emang dikatain Mas, kita tuh udah nolongin, cuma dikata-katain. Sebenarnya dia nggak ODGJ. Dia nggak ODGJ. Astagfirullah. Cuman udah kayak orang-orang kesurupan gitu. Mungkin dia auranya udah nggak enak, terus dia kayak merasa mau siksa gue aja diri gue gitu. Kayak parah kaki soalnya. Pulang, terus nyokap gue cerita. Tadi mama pas Rama lagi keluar,
awal kan belum tidur kan. Emang gue bilang sih nyokap gue, Rafa mau keluar dulu ya gitu. Si Randi emang pas banget lagi mandi dia. Randi lagi mandi. Dan nyokap gue di situ posisinya tinggal berdua doang tuh sama yang ibu-ibu tuh. Dia sama suaminya tapi lagi nggak ada. Ibu-ibu lagi tidur. Jadi di situ ada makhluk gede gitu ya, sebadan doang katanya. Jadi badannya maksudnya sampai atap ya. Palanya nggak ada. Jadi ini atap. Cuman ini dari bawah sampai ini jadi kayak badan doang, kaki sama badan doang. Palanya mungkin nembus kali, gue nggak tahu dah. Tapi ada dua makhluk itu. Ini nyokap gue ngeliat gitu katanya. Kirain nyokap gue mimpi, ternyata bukan. Pas nyokap gue kayak baca doa, akhirnya dia ngilang gitu kan. Terus gue kayak bilang, udahlah biarin aja rumah sakit mah masih ada aja, gue bilang gitu. Akhirnya nyokap gue rujuk untuk pulang sih sebenarnya mas. Rujuk untuk pulang biar nggak lama-lama di rumah sakit. Gak enak rumah sakit lama-lama. Sehari 2 hari tuh enak banget. Paling apa sih, dingin doang, AC gitu kan ya. Adem gitu kan, rebahan, cuman gak enak rumah sakit tuh. Mau gimana pun ceritanya rumah sakit gak enak, mau sebersih apapun rumah sakit pasti serem-serem juga gitu. Berarti momen terakhir lo minta rekomendasi pulang dan semuanya perawatan di rumah lah ya? Iya, minta rujukan untuk pulang gitu. Jadi makin lama gak enak lah di rumah sakit gitu kan. Ditambah kalau di rumah sakit kan emang ngelihat suasana bukan, ya lumayan bikin mental yang dirawat jadi lebih drop juga soalnya ya. Yang kita yang sehat juga malah sakit juga. Ya. Dan gue nanya yang sedikit di belakang bang. Suster-suster yang lo lihat di rumah sakit dan terutama yang paling pertama lo lihat tuh, yang pas lo samperin ternyata nggak ada, hilang itu. Ini suster yang emang pernah lo lihat kah atau emang lo nggak pernah lihat suster itu, atau suster perawat nyokap lo? Karena kan biasanya kalau di rumah sakit suster jaga ya suster yang ngerawat pasien kan. Nah, yang lo lihat waktu itu dan menghilang ini muka-muka yang pernah ngerawat nyokap atau gimana? Yang gue lihat sih sebenarnya susternya ini samar sih, karena dia pakai ya itulah topi-topi gitu kan. Terus mukanya samar-samar mas, nggak pasti ini tuh yang gue tahu. Ada yang suster yang gue ingat, beberapa suster, cuman gue nggak perhatiin mukanya dia banget gitu, samar-samar. Jadi nggak bener-bener tegas kelihatan mukanya ini yang biasa jaga nyokap apa bukan? Iya, jadi gue liatnya udah tahu suster, taunya bukan ya kan. Ya udah gue akhirnya udahlah, gue mendingan pulang itu, soalnya makin lama makin jiper juga mas. Soalnya memang tempat-tempat rumah sakit ya pasti pada tahu lah, aneh gitu. Dan kejadian yang di lift dari awal lo alamin nih, sosok si mas yang bawa jenazah ini, dan ini terulang dengan situasi yang sama persis ya? Sama, soalnya emang gue yang kedua kalinya ya? Yang kedua kalinya? Bukan 2 kalinya sih, gue sebenarnya tuh ini karena gue ngambil poinnya aja ya. Sebenarnya gue hampir setiap hari sih sebenarnya mas. Kalau naik lift itu? Kalau mau naik lift itu gue hampir setiap hari, udah pasti banget itu doski itu bawa tuh mayit gitu. Jadi ya mayitnya sama lah, dia ditutupin gitu. Ya orangnya nggak kelihatan ya? Orangnya kayak gitu juga, pakai baju itu juga sama. Tapi emang ya kayaknya sih emang itu aja sih yang jagain dia itu, yang jagain nganterin mayat itu. Dan dia naik selalu di lantai yang sama apa gimana sih? Beda-beda. Cuman gue pasti kadang-kadang gue kan namanya gue di lantai 7 itu, dia kadang-kadang dari lantai 5, terus lantai 6, kadang-kadang di lantai 7. Nah tapi di lantai 3 tuh berhenti gitu. Cuman berapa kali gue berhenti sama dia, ya gue belum pernah nanya gitu. Akhirnya sekalinya gue nanya, ini kok berhenti ya mas ya? Gue gitu, biarin aja katanya. Oh ya udah. Orangnya sedingin itu juga pas ngejawab? Ya, polos lah, kosong aja gitu tatapannya kosong. Dan orang yang membawa jenazah walaupun beda-beda lantai ini, orangnya selalu dia. Mungkin emang bisa jadi kalau gue berpikir positif ya, bisa jadi emang setiap ada jenazah pasti dia yang jemput ya. Ya mungkin karena pasti yang jagain yang kayak gitu-gitu nggak mungkin banyak lah. Ya, tapi pertanyaannya kenapa selalu papasan sama lu yang lagi naik lift? Iya itu justru itu. Tapi emang kebetulan juga si Randi juga ngalamin hal yang sama juga. Hal yang sama gitu. Dan yang Randi alamin juga jadi
persis kayak apa yang lo alamin Iya, ya? dia sama. Kalau si Andre kan dia sama ketemu gua kayak ketemu suster sama perawat. Bedanya di situ doang. Kalau si Randy ini ngalamin samanya tuh sama gua yang kayak yang di lift itu. Berarti 2 orang temen lo ngalamin apa yang lo alamin dengan berbeda situasi ya? Satu yang emang sama-sama ketemu suster, yang satu lagi ketemu perawat yang bawa jenazah, dan kebuka setiap lantai 3 itu. Lantai 3 kebuka terus gitu. Itu sampai sekarang masih belum kejawab tuh? Belum kejawab, jadi gue kayak cuek aja lah. Ya moga-moga aja kita sehat terus gitu kan. Siapa yang mau sih di rumah sakit ya kan. Cuman emang walaupun tempat itu bagus apapun namanya rumah sakit, pasti ada aja lah kayak hal-hal sesuatu kayak gitu mistis. Gak mungkin orang tau rumah sakit dia berinap misalkan berminggu-minggu tuh dia nggak ngalamin hal-hal apapun. Menurut gua sih gak mungkin, pasti ada tuh dia yang ditutupin kalau misalkan dia nggak berbicara ke umum gitu ya. Pasti ada ngalamin seperti itu. Dan ya udah ya, apa yang lo alamin sampai sekarang masih misteri yang belum kejawab aja ya. Iya. Tentang suster, tentang lift dengan situasi yang sama gitu. Kenapa situasinya bisa berulang kayak gitu ya. Padahal hitungannya tapi emang itu gedung itu emang baru, karena itu baru banget gedung itu jadi berapa minggu ya udah banyak pasien yang udah mulai tempat-tempat situ gitu, karena yang gedung-gedung sebelumnya ya udah pada jelek, terus ada lagi yang belakangnya udah gak kepake gitu. Berarti ini saat gedung baru udah jadi, baru aktif dan semua pasien dipindahin ke gedung baru. Iya, sebagian situ. Dan gedung lama tadi yang pas di awal lo sempet nyari kamar, ternyata itu emang udah gak dipakai juga ya? Ternyata kosong, iya bener kosong. Gue mungkin ngeliat yang karena gue itu ada kamar 1 tuh, cuman gak ada pasiennya, mungkin tuh halu lah gue gitu. Anggap aja itu halu ya? Anggap aja halu. Tapi kejadian apa yang terjadi di gedung baru waktu jagain nyokap itu yang sama sekali gak masuk akal? Gak masuk akal, dan menurut gue kayak mungkin gue gak ada kepikiran kayak oh ini bakal terjadi apa-apa, enggak. Karena melihatnya bersih, bagus, kayak rapi. Nah, terus cuman ya bedanya sepi aja kayak gitu. Kalau malam ya udah nggak ada yang keluar gitu. Ada tidur di situ yang jagain 1 orang atau 2 orang gitu. Dan akhirnya di hampir sebulan itu nyokap juga cerita apa yang dilihat sama nyokap ya. Iya. Abang lo ada ngalamin hal-hal ganjil nggak di rumah sakit? Enggak sih, gua belum nanya ke dia, cuman kayak si Randy kayaknya pernah ngomong lah ke abang gua kayaknya. Cuman nggak tahu ada kisah apa yang dialamin sama abang lo nggak nanya juga ya? Nggak nanya, nggak nanya. Jadi cuman ya udah apa yang lo alamin lo simpen aja ya, biar nggak bikin abang lo takut juga, misalnya harus jaga di sana gitu ya. Ini kejadian di 2014 ya. 14 ya. Di sebuah rumah sakit di daerah Bekasi ya. Iya. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Rama kali ini saat jaga nyokapnya selama sebulan di salah satu rumah sakit. Dan teman-teman jangan lupa share jika kalian suka dengan apa yang diceritain sama Bang Rama ini. Dan Bang, lo ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share? Waduh, ada lah. Apa tuh Instagram lo tuh? Instagram gua X Rama A-nya 3, 7-nya 3 kali. Oke, nanti ada di bawah juga tuh. Kalian juga bisa tanya-tanya langsung ke Bang Rama dan bisa juga tulis komentar. Dan jangan lupa di like juga kalau kalian suka dengan pengalaman yang diceritain sama Bang Rama. Oke. Bang Rama, thank you ya. Oke, sama-sama Bang. Sehat-sehat terus, semoga bisa apa yang dialamin juga bisa jadi ada hal positif yang bisa diambil sama teman-teman di luar sana. Sehat-sehat terus Bang, buat kedepannya ya, sukses terus. Sama-sama Mas, sukses juga. Siap. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Rama pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,